Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Aziati dengan NIM 01021282328031 dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan ulang mengenai materi perbedaan pandangan Keynesian dan monetaris yang saya ambil dari buku Perkembangan Pemikiran Ekonomi dari Masa ke Masa dari Dr. Haji Nurul Setyaningrum SMM. Nah, dalam dunia ekonomi makro terdapat dua aliran yang menjadi bahan perdebatan besar, yaitu aliran Keynesian dan aliran monetaris. Nah, kedua aliran ini tidak hanya berbeda dalam teori, tetapi juga dalam memahami masalah ekonomi dan menentukan kebijakan yang harus diambil. Perdebatan antara Keynesian dan monetaris bahkan sangat panas terutama pada tahun 1970-an dan juga 1980-an. Ketika banyak negara sedang mengalami inflasi dan pengangguran yang tinggi. Nah, di video ini saya akan membahas secara ringkas mengenai materi ini dan juga perbedaan antara kedua aliran ini dan juga mengapa perdebatan mereka masih relevan hingga sekarang. Yang pertama yaitu aliran Keynesian. Nah, aliran Keynesian ini berasal dari pemikiran John Maynard Keynes pada masa depresi besar tahun 1930-an. Nah, saat itu perekonomian dunia mengalami krisis yang hebat dengan tingkat pengangguran yang sangat tinggi dan juga aktivitas ekonomi yang menurun drastis. Nah, pada masa ini Keynes melihat bahwa pasar tidak cukup kuat untuk memulihkan kondisi tersebut dengan sendirinya atau dengan secara otomatis. Oleh karena itu, Keynes mengusulkan bahwa pemerintah untuk berikut campur aktif dalam perekonomian. Nah, menurut Keynes, kunci utama perekonomian adalah permintaan agregat, yaitu total pengeluaran, investasi, lalu juga konsumsi dan pengeluaran pemerintah. Jika permintaan ini rendah, maka produksi akan turun dan pengangguran akan meningkat. Maka dari itu, solusi yang ditawarkan oleh Keynesian adalah meningkatkan pengeluaran pemerintah dan menurunkan pajak agar ekonomi kembali bergerak. Nah, yang selanjutnya ada pengembangan pemikiran Keynesian. Pemikiran Keynes ini kemudian dikembangkan oleh beberapa ekonom lain seperti Alvin Hansen, Paul Samuelson, dan John Hicks di antaranya. Mereka memperluas teori Keynes dengan pendekatan yang lebih sistematis dan matematis. Salah satu kontribusi penting yang sudah banyak di kalangan mahasiswa yaitu model ISLM yang menjelaskan keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang. Nah, selain itu, ada pula konsep multiplier yang juga sangat penting dalam Keynesian. Konsep ini menjelaskan bahwa peningkatan investasi atau pengeluaran pemerintah dapat menghasilkan dampak berlipat terhadap pendapatan nasional. Artinya, satu tambahan pengeluaran bisa memicu peningkatan ekonomi yang lebih besar secara keseluruhan. Yang selanjutnya yaitu pandangan umum Keynesian. Nah, secara umum, kaum Keynesian percaya bahwa perekonomian tidak selalu berada dalam kondisi ideal. Bahkan ekonomi bisa terjebak dalam kondisi yang kondisi keseimbangan yang buruk, yaitu seperti output rendah dan juga pengangguran yang tinggi. Hal ini terjadi karena harga dan upah tidak selalu fleksibel, serta adanya faktor seperti serikat buruh dan struktur pasar yang tidak sempurna. Karena itu, Keynesian menganggap pemerintah memiliki peran penting untuk menstabilkan ekonomi, terutama melalui kebijakan fiskal yang ekspansif. Kebijakan ini digunakan untuk mendorong permintaan dan mengatasi resesi. Yang selanjutnya lahirnya aliran monetaris. Di sini tidak semua ekonom setuju dengan aliran Keynesian. Ketika kebijakan Keynesian dianggap tidak dapat mengatasi permasalahan ekonomi dengan baik atau tertentu, muncul aliran baru yang disebut monetaris. Nah, aliran ini dipelopori oleh Milton Friedman. Kaum monetaris berpendapat bahwa faktor ekonomi yang paling penting adalah jumlah uang beredar. Menurut Friedman, inflasi selalu merupakan fenomena moneter, yang berarti disebabkan oleh pertumbuhan uang yang terlalu cepat. Nah, mereka juga menekankan bahwa perubahan jumlah uang beredar memiliki dampak besar terhadap output dan harga, terutama dalam jangka panjang. Nah, mereka juga menekankan bahwa perubahan jumlah uang beredar memiliki dampak besar terhadap output dan harga, terutama dalam jangka panjang. Yang selanjutnya yaitu pandangan utama aliran monetaris. Berbeda dengan Keynesian, kaum monetaris menganggap bahwa perekonomian pada dasarnya stabil dan cenderung menuju keseimbangan secara alami. Mereka yakin bahwa mekanisme pasar seperti perubahan suku bunga dan harga cukup efektif untuk mengembalikan keseimbangan.
Dalam jangka pendek, jumlah uang beredar memang bisa mempengaruhi output dan kesempatan kerja. Namun, dalam jangka panjang, pengaruhnya lebih dominan terhadap inflasi. Oleh karena itu, menjaga stabilitas pertumbuhan uang menjadi sangat penting. Yang selanjutnya yaitu kritik monetaris terhadap Keynesian. Nah, kaum monetaris juga memberikan kritik tajam terhadap Keynesian, terutama terkait intervensi pemerintah yang dianggap berlebihan. Beberapa ekonom bahkan menganggap bahwa yang dijelaskan oleh aliran Keynesian yakni mengenai campur tangan pemerintah, bahwa campur tangan pemerintah tersebut dapat mengarah pada pembatasan kebebasan individu. Nah, Milton Friedman sendiri tidak sepenuhnya menolak akan peran pemerintah, tetapi ia menekankan bahwa intervensi itu harus dibatasi. Terlalu banyak intervensi tersebut justru akan menyebabkan atau menimbulkan ketidakstabilan, apalagi karena adanya time lag, yaitu jeda waktu antara kebijakan dibuat dan dampaknya terasa. Hal ini dapat membuat kebijakan tersebut menjadi tidak tepat sasaran. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan kebijakan ekonomi terhadap kedua aliran tersebut. Perbedaan yang paling dapat dilihat dari kedua aliran tersebut yaitu dalam kebijakan yang mereka dukung. Keynesian lebih mendukung kebijakan fiskal, seperti peningkatan pengeluaran pemerintah dan juga penurunan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, monetaris lebih mengandalkan kebijakan moneter, yaitu pengendalian jumlah uang beredar. Mereka percaya bahwa kebijakan moneter itu lebih efektif dan lebih mudah dikontrol dibandingkan kebijakan fiskal tersebut. Mereka percaya bahwa kebijakan moneter lebih efektif dan lebih mudah dikontrol dibandingkan kebijakan fiskal. Selanjutnya yaitu perbedaan dalam melihat inflasi dan siklus ekonomi. Dalam menghadapi inflasi, Keynesian beranggapan bahwa inflasi terjadi karena permintaan yang terlalu tinggi. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan adalah mengurangi pengeluaran. Namun, monetaris memandang inflasi ini sebagai akibat dari jumlah uang beredar yang berlebihan. Maka solusi utamanya adalah mengurangi pertumbuhan uang tersebut. Selain itu, dalam menjelaskan fluktuasi ekonomi, Keynesian melihatnya sebagai akibat perubahan dalam investasi, konsumsi, dan kebijakan pemerintah. Nah, sedangkan monetaris menekankan bahwa fluktuasi ekonomi disebabkan oleh perubahan dalam jumlah uang beredar. Dari pembahasan ini, kita dapat melihat bahwa perbedaan antara aliran Keynesian dan monetaris sangat mendasar, di mana Keynesian menekankan pentingnya peran pemerintah dan kebijakan fiskal untuk mengelola permintaan agregat. Sementara itu, monetaris lebih percaya pada mekanisme pasar dan menekankan pentingnya pengendalian jumlah uang yang beredar. Perdebatan antara kedua aliran ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mempengaruhi kebijakan ekonomi di dunia nyata. Nah, hingga saat ini masih banyak negara yang menggabungkan kedua pendekatan ini dalam praktiknya, tergantung pada kondisi ekonomi yang dihadapi. Baik, sekian ringkasan materi yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.